Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang merupakan kejahatan, sering sekali terjadi di berbagai bidang, dan bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik lapisan bawah maupun lapisan atas, yang melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan dalam jabatan, yang terjadi di Indonesia, tentunya ini sangat memprihatinkan, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini. Dr. Hasidah S. Lipung, SS, SH, MH, selaku pengacara dari Ali Suryadi sebagai korban, mengatakan kepada media di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, bahwa kedatangannya di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, untuk menanyakan tentang proses hukum terdakwa yang selama ini sudah hampir 2 tahun lebih, tidak ada kepastian hukum terhadap terdakwa pelaku utama, sementara pelaku yang turut serta Junaidi Hasan sudah inkrah di tingkat kasasi dengan vonis 3 tahun penjara. Jadi kami menanyakan kepastian hukum daripada pelaku utama berinisial MA, dugaan pasal 374 mengenai penggelapan dalam jabatan, kerugian klien kami, sesuai dengan hasil audit kurang lebih 10,6 miliar. Selama 2 tahun pelaku utama belum dituntut, sedangkan pelaku turut serta, telah terbukti secara sah bersalah melakukan pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama, dengan pidana penjara selama 3 tahun, sedangkan pelaku utama sampai sekarang belum proses dan belum dituntut, dan tidak ada penahanan. Selanjutnya dari pihak Kejaksaan menyampaikan bahwa pihak Kejaksaan menunggu penetapan jadwal Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penahanannya sendiri kewenangan penahanan itu sendiri saat ini. Dari keterangan dari pihak Kasipidum, bahwa dia sudah melimpahkan berkasnya, berarti kewenangan tidak lagi berada di Kejaksaan. Hal ini juga kita menanyakan kepada pengadilan, karena terdakwa sendiri, dalam hal ini tidak pernah dilakukan penahanan sejak masuk tahap 2 kurang lebih 2 tahun, dengan alasan sakit sehingga proses ini tidak bisa berjalan. Dari keterangan rumah sakit dan juga jaksa penuntut umum, JPU pada saat sidang putusan, terdakwa mempunyai sakit permanen otak. Dari hasil informasi kami turun di lapangan, untuk mencari fakta-fakta terkait hal-hal tersebut, dari fakta yang kami temukan sangat berbeda, dari keterangan rumah sakit. Dengan hal itu juga kami mempertanyakan dari rumah sakit, terkait dari keterangan karena pihak dari Kejaksaan dan pihak pengadilan, berpedoman pada keterangan rumah sakit tersebut. Sampai sekarang terdakwa tidak berada di rumah sakit, dan dari hasil identifikasi kami di lapangan sudah menghadirkan saksi-saksi dan melampirkan bukti-bukti ke Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terkait terdakwa ternyata aktif di lapangan dan bisa beraktivitas secara normal, tidak sesuai dengan keterangan dari rumah sakit bahwa terdakwa MA mengalami gangguan komunikasi berat, dan tidak dapat merespon perintah. Selanjutnya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, akan ke Pengadilan Jakarta Timur untuk konfirmasi terkait proses kelanjutan dari terdakwa ini, dan kami juga akan konfirmasi lagi ke rumah sakit, yang pernah merawat terdakwa, untuk meminta keterangan terkait hasil pemeriksaan terdakwa, yang sampai saat ini tidak menjalani proses hukum, harapannya agar ada kepastian hukum, dan dalam hal ini jangan sampai adanya kekosongan hukum ujarnya. Dan saat dikonfirmasi pihak Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau PON, memberikan keterangan dari perwakilan, memang kemarin ada pasien yang bernama Emma, sempat dirawat, tapi sekarang sudah tidak dirawat karena keadaan sudah membaik, tutur salah seorang perwakilan dari pihak rumah sakit. Kami selaku kuasa hukum dari klien kami untuk menanyakan kepada pihak kejaksaan terkait proses hukum daripada terdakwa yang selama ini sudah kurang lebih 2 tahun lebih ya, belum ada kepastian hukum terhadap terdakwa pelaku utama. Sementara pelaku yang turut serta sudah inkrah di tingkat kasasi. Ini kami datang ke sini menanyakan kepastian proses hukum daripada pelaku utama tersebut, inisial MA, dugaan pasal 374. Mengenai apa tuh, Bu? Penggelapan dalam jabatan. Kerugian dari klien kami sendiri itu sesuai dengan hasil audit KAP 10,6 miliar. Udah berapa tahun, Bu? Perkaranya dari 2022, sekarang 2024. Untuk yang turut serta sendiri itu sudah inkrah. Sementara yang pelaku utama belum ada proses. Belum dituntut? Belum dituntut, belum dilakukan penuntutan. Terus kelanjutannya dan juga gimana? Tidak dilakukan penahanan. Seperti itu. Kelanjutannya gimana, Bu? Nah, tadi dari hasil konfirmasi kami kepada pihak Kejaksaan. Negeri Jakarta Timur diwakili tadi oleh
Pak Kasipidum Ah, menyampaikan kepada kami bahwa pihak kejaksaan menunggu penetapan jadwal sidang dari pihak pengadilan negeri. hmm, Untuk penahanannya sendiri, kewenangan penahanan itu sendiri saat ini dari keterangan pihak Kasipidum bahwa dia sudah melimpahkan berkasnya, berarti kewenangan tidak lagi berada pada kejaksaan. Hmm. Nah, hal ini juga akan kita tanyakan kepada pihak pengadilan. hmm, Karena terdakwa sendiri dalam hal ini tidak pernah dilakukan penahanan sejak masuk tahap 2. Itu sudah kurang lebih 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. hmm. Seperti itu. Dengan alasan sakit, proses hukumnya ini tidak berjalan. Seperti itu. Sakit apa Bu sebenarnya Bu? Kalau dari keterangan rumah sakit yang disampaikan kepada kami dan juga disampaikan oleh pihak JPU pada saat sidang putusan turut serta, itu sakitnya dia sakit cacat